Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai demo program brute force. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zabar Azizalani dengan NIM 124130142 dari kelas L5 dengan tipe soal A. Dan dalam demo program menggunakan brute force ini menggunakan studi kasus coin exchange. Pertama kita masuk ke tujuan. Jadi dalam demo ini memiliki tujuan yaitu untuk menunjukkan langkah kerja algoritma brute force pada masalah coin exchange. Kemudian menampilkan kode sebagai representasi logika algoritma. Lalu mengamati kompleksitas waktu algoritma brute force dan terakhir mengukur waktu eksekusi program sebagai gambaran kinerja algoritma. Oke, kita masuk ke konsep algoritma brute force. Algoritma brute force ini merupakan pendekatan penyelesaian dengan mencoba seluruh kemungkinan solusi secara langsung tanpa menggunakan strategi optimasi. Algoritma ini bekerja secara sistematis hingga ditemukan solusi. Karakteristik dari algoritma ini yaitu yang pertama, tidak menggunakan optimasi atau heuristik. Kemudian mengevaluasi semua kemungkinan solusi, mudah dipahami dan diimplementasikan, memiliki kompleksitas waktu yang relatif tinggi, dan kurang efisien untuk ukuran input yang besar. Oke, kita masuk ke studi kasus dalam menggunakan algoritma brute force ini. Studi kasus yang digunakan yaitu coin exchange. Diberikan uang senilai 32 yang tersedia uang koin berjenis 1, 5, 10, 25 dalam jumlah banyak untuk masing-masingnya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan berapa jumlah minimum koin yang diperlukan dan apa saja koin-koinnya. Nah, dari soal tersebut kita memperoleh data yaitu nilai uangnya sebesar 32, kemudian jenis koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25. Kemudian ini merupakan kode dari algoritma brute force dengan studi case coin exchange. Yang dimana dalam algoritma ini jika N menyatakan jumlah jenis koin dan A adalah nilai uang, maka kompleksitas waktu algoritma brute force yaitu Tn sama dengan C dikali N dikali A, atau dalam notasi bikin O-nya Tn sama dengan On kali A. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat seiring bertambahnya nilai uang dan jumlah koin. Nah, kemudian kita masuk ke kompleksitas waktunya. Dimisalkan A itu merupakan nilai uang yang akan ditukar, kemudian N-nya jumlah jenis koin, maka pada setiap langkah algoritma ini akan memeriksa seluruh jenis koin untuk menentukan koin yang dapat digunakan. Nah, proses ini dapat diulang hingga nilai uang menjadi 0, sehingga kompleksitas waktu algoritma dapat dinyatakan sebagai Tn sama dengan On dikali A. Yang dapat diartikan bahwa waktu eksekusi program bergantung pada jumlah jenis koin dan besar nilai uang. Semakin besar nilai uang dan jumlah koin, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke demo program coin exchange-nya. Nah, di sini kan terdapat program dengan menggunakan bahasa C yang dengan menggunakan algoritma brute force. Di sini dalam program ini kita menggunakan dua library yaitu include studio.h dan include time.h. Nah, yang ini kemudian kita juga menggunakan integer main yang memiliki fungsi untuk titik awal eksekusi program. Kemudian di bawahnya terdapat clock underscore t start and yang digunakan untuk menyimpan waktu awal dan akhir eksekusi program. Juga terdapat double cpu.time yang digunakan untuk menghitung lama waktu eksekusi program.
dalam satuan detik. Kemudian kita masuk ke deklarasi variabel masalahnya. Di sini kan ada int A itu sama dengan 32, yaitu jumlah koinnya tadi dari soal. Kemudian int koin yang berisi 25, 10, 5, dan 1 yang merupakan jenis-jenis koin yang digunakan. Variabel A ini yang di sini itu menyimpan nilai uang yang akan ditukar. Kemudian array koin yang berisi nilai koin yang tersedia dan sudah diurutkan dari nilai terbesar ke kecil sesuai dengan strategi for. Lalu variabel n ini menyatakan jumlah jenis koin. Kemudian di bawahnya terdapat start sama dengan clock. Ini menunjukkan pencatatan waktu dimulai. Lalu masuk ke baris selanjutnya yaitu terdapat proses penukaran koin. Yang dimulai dari printf, koin yang digunakan dengan menggunakan looping, for, dan while. Pada bagian ini program menjalankan algoritma. Program memeriksa setiap koin dari nilai terbesar ke terkecil. Selama nilai uang masih lebih besar atau sama dengan nilai koin, koin tersebut akan digunakan untuk mengurangi nilai uang. Proses ini diulang hingga nilai uang menjadi 0. Nah, di bawahnya terdapat end clock yang menunjukkan pencatatan waktu akhir. Kemudian juga terdapat cwu_time yang menunjukkan bahwa perhitungan waktu eksekusi. Nah, pada bagian ini program menghitung selisih antara waktu akhir dan waktu awal. Kemudian mengubahnya ke dalam satuan detik dengan menggunakan konstanta clock per second. Lalu terdapat juga lalu di bawahnya juga terdapat struktur program seperti ini yang dimulai dari printf yang menunjukkan waktu eksekusi. Lalu terdapat return 0 yang menunjukkan bahwa program telah selesai. Kemudian kita bisa run dari program ini untuk mengetahui hasil outputnya. Dari program ini maka dapat dihasilkan koin yang digunakan itu ya, jenis koin yang digunakan itu yaitu 25, 5, 1, dan 1 yang memiliki 4 jenis koin yang digunakan. Kemudian kita masuk ke studi kasus kedua yaitu min max. Masalah minimal maksimal ini bertujuan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sebuah larik berisi 8 elemen yang berisi 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Algoritma brute force menyelesaikan masalah minimal maksimal dengan membandingkan setiap elemen dalam larik satu per satu untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Proses ini dilakukan secara langsung tanpa optimasi atau pembagian masalah. Kemudian kompleksitas waktu brute force-nya itu, misalkan n-nya merupakan jumlah elemen dalam larik, maka algoritma brute force melakukan satu kali literasi terhadap seluruh elemen larik. Sehingga kompleksitas waktu algoritma brute force-nya adalah Tn sama dengan On. Nah, kemudian ini merupakan kode brute force dari studi kasus minimal maksimalnya. Masuk.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam demonstrasi dari program yang telah dibuat. Di sini terdapat library yang kita gunakan yaitu studio.h yang berfungsi sebagai deklarasi dari fungsi input dan output seperti printf. Lalu di sini digunakan juga fungsi int sebagai fungsi utama. Lalu terdapat integer array dan integer n yang merupakan int array ini digunakan untuk menyimpan data dan intn ini sebagai penyimpan jumlah elemen dalam array. Lalu terdapat integer min dan integer max yang berfungsi sebagai inisiasi nilai minimum dan maksimum. Variabel min dan max ini digunakan untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum. Nah, keduanya diinisiasi dengan elemen pertama array agar memiliki nilai awal dan lalu dibandingkan dengan elemen berikutnya. Lalu kita juga menggunakan perulangan for. Nah, perulangan for ini digunakan untuk mengakses setiap elemen array secara berurutan. Lalu juga digunakan perulangan bercabang yang berfungsi untuk membandingkan elemen array dengan nilai maksimum sementara. Lalu di bawahnya terdapat printf nilai maksimum dan printf nilai maksimum max. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai minimum dan maksimum yang telah diperoleh ke layar. Kemudian di akhir terdapat return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal tanpa error. Nah, kemudian dapat kita jalankan program ini yang dimana outputnya yang dihasilkan yaitu nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 35. Selanjutnya kita masuk ke analisa hasil. Nah, pada case pertama itu yaitu coin exchange dengan menggunakan brute force, algoritma ini berhasil melakukan penukaran nilai uang hingga habis dengan cara memeriksa seluruh jenis koin pada setiap langkah. Proses ini berjalan dengan benar, namun jumlah operasi yang dilakukan cukup banyak karena dalam algoritma brute force ini pengecekan koin dilakukan secara berulang. Dan untuk nilai uang kecilnya, waktu eksekusi masih cepat. Namun, jika pada cache yang digunakan uang dengan nominal besar, maka algoritma brute force ini efisiensinya akan menurun. Kemudian pada case kedua yaitu minimal maksimal dengan menggunakan algoritma brute force, algoritma ini berhasil menentukan nilai minimum dan maksimum dengan membandingkan setiap elemen larik satu persatu. Nah, prosesnya dilakukan dalam satu kali literasi, sehingga waktu eksekusi berlangsung cepat dan stabil. Kompleksitas waktunya bersifat linear terhadap jumlah elemen larik. Nah, dari program yang telah dijalankan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa algoritma ini mampu menyelesaikan masalah koin exchange dan minimal maksimal dengan hasil yang benar dan proses yang sederhana. Namun, pada coin exchange, algoritma ini kurang karena jumlah operasi meningkat seiring bertambahnya nilai uang. Kemudian pada case selanjutnya, brute force bekerja lebih efisien karena hanya memerlukan satu kali literasi terhadap seluruh elemen. Secara keseluruhannya, brute force ini mudah diimplementasikan, namun kurang optimal untuk masalah dengan ukuran input yang besar.